Apa kabar Bang Reja? Alhamdulillah baik, Bos. Yan? Ya, alhamdulillah Bang. Gimana Ge? Alhamdulillah baik. Biasa kita ketemu tempat fitness ya. Iya. Kali ini berbeda. Kali ini berbeda. Dengan suasana baru. Dengan suasana baru kan. Di Bulan Ramadan. Berarti ini puasa ke-7 ya? Ya, 7. Puasa ke-7. Gimana kesibukannya Bang Reja? Apa kesibukannya nih selama bulan puasa? Nah, kalau bulan puasa ya biasa kantor. Kita kantor juga. Cuma kan kantor sekarang khususnya Ramadan nih masuknya jam 8, terus jam 3 udah selesai. Udah pulang lah. Beda dengan yang hari biasa. Kalau hari biasa jam 5 kita baru pulang ya. Karena ini Ramadan jadi jam 3 udah pulang. Jam 3 udah balik ya? Ya. Berarti kegiatan fisik masih nih Bang? Kalau fisik abang ya cuma ya bugar-bugarin aja. Ya. Nah nggak harus abang fokusin harus fitness nge-gym segala macam tuh enggak lah. Ya. Karena abang udah gimana ya dibilang udah berumur nih, tapi kan harus fisiknya harus dijaga juga. dijaga. Sama bagi waktu ya. Ya, Keluarga bagi mungkin. waktu juga karena anak-anak juga abang lebih Udah 3. ke anak. Karena anak udah 3 juga abang. Ya. Iyalah, tapi masih bugar Bang kelihatannya. Alhamdulillah. Yan kapan Yan balik ke Aceh? Udah lama? Berarti ini udah berjalan 10 hari lah Bang di Oh, Aceh. udah berjalan 10 hari ya. Masih ngerasain beda-beda suhu kan? Iya, Di masih Aceh. Ini udah demam lah pokoknya. Jadi apa kegiatannya selama nih di bulan Ramadan? Cuma istirahat aja sih Bang. Istirahat ya. Istirahat emang sengaja ngambil cuti untuk istirahat, fokus istirahat. Jumpa kawan ya. Ya, ketemu kawan ngopi-ngopi lah, sharing-sharing mungkin. Lebaran ke-7 baru balik lagi ke sana ke Oh, lebaran ke-7 ya. Tapi paling enak emang bulan Ramadan ngopi ya emang di kampung sendiri. Iya. kumpul sama Beda keluarga suasana. lah. Beda ya. suasana. ya kan? SP Selebeo. Kalau lainnya ya belum sih Bang, cuma sekedar ketemu teman, saudara palingan cuma untuk sharing-sharing lah pengalaman tentang balap dan ya perperihal lain lah, cerita-cerita masa-masa SMA lah kayak gitu. Iya, betul. Kalau Age gimana ya selama bulan puasa sibukannya nih? Ya, standar lah. Kita setiap hari ketemu juga di gym kan tiap sore. Iya. Ya, masih oke lah. Nge-gym kita sore ya. Ya. Sebelum buka puasa kadang-kadang nge-gym Bang ketemu kan. Iya. Ngos-ngosan tangap. Haus kering kan. Ya betul. Jadi kemarin ada Bang lihat orang di tempat gym minum. Jadi di balik meja gitu Bang minum. Mak kita lihatnya aja. Chinese biasa tuh kan. Ya, channel kayak gitu kan. Open. Iya, berarti kita ke Jurda belum tahu lagi kapan ya. Belum raker kan. Belum raker ya. Belum ada yang pasti ada info yang jelas ya. Ya 2023 berarti 5 seri kita kemarin ya. Ya. Kayak mana Bang kemarin 5 seri pertama di MP1 berapa kemarin Bang? Seri pertama MP1 abang berapa ya? Ada trouble ya? Ada trouble. Seri awal tuh abang memang belum Maksimal. belum maksimal ya karena mungkin motornya Masih kurang harus di-upgrade lah gitu kan. Kalau mau kejar teman-temannya Harus Iya, di-upgrade. iya. Jadi gimana kemarin membalap aja lah terus ya? Ya, seri-seri awal ya kita coba ngikut aja dulu. Terus di seri 4, 5 baru abang dapat bos lah istilahnya buat bantuin abang bisa ikutin spek kawan-kawan yang lain. Betul sih Bang. Tapi kemarin motor aja buah, hari apa kita pasangin? Jumat ya? Jumat Bang, sampai waktu ke Aceh itu. Dadakan lah intinya. Dadakan, itu pun kargo pesawat ya? Iya, kargo Nggak takut nggak dikejar lagi. Nggak ada kejar, Iya kan? bener-bener. Lagi yang jemput tuh habis Jumat kan. Ya, sama Naik halnya. Alphard. Oh iya betul naik Alphard ya. Alphard petak aja. Hari Jumat rakit, running sekitar 2,5 jam dengan kondisi ala kadarnya. Waktu agak KTT aja belum fit ya, belum betul apa bodinya belum kepasang baut semua, masih talitis lah bahasa gitu. Jadi Bang waktu lihat Age Kititi kan motornya kan masih belum pernah kita lihat, masih perdana. pernah bawa jalan Belum dia, pernah Bang. bawa jalan Bang. Ini kok nggak kencang atau kayak mana motornya? Kok kata Mas Yan, motor abang kok nggak ada suara ya? Kalau motor apa nih? Silimi motor aja ya kata. Sama karakter lu sih gitu Bang, kayak gitu kan. Kok motor orang ini meledak-ledak? Nggak jalan apa nih? Habis itu kan kita apa transpondernya nggak hidup waktu itu ya, seri pertama ya. Sensornya nggak ini. Sensornya nggak hidup. Terus kan pengen lihat ke sana ke tempat start itu. Rupanya hasilnya alhamdulillah, ya kan? Alhamdulillah seri pertama.
Terus waktu itu juara berapa seri pertama? Kedua, Bang. Kedua ya. Kedua ya. Iya, nomor 2. Dengan apa? Sama Xiaomi kan. Ya Xiaomi 1 dengan apa? Kendala AG itu suspensi belakang yang emang nggak ketemu apa kan setting Oh motor iya, jadi setting langsung setting ya gitu. betul. Jadi Sampai pas setting dia lagi ya. ya komplain nggak sempat mau nyeting gimana kayak gitu kan. Ya, motor baru nyampe langsung bawa jalan ya. Langsung balap. Alhamdulillah ada rezeki lah maksudnya. Ya, alhamdulillah ada rezeki. Seri kedua kemana kita waktu itu? Melabuh Bang. Melabuh. Ya, Bang. Melabuh. Seri kedua ke Melabuh. Melabuh itu kan lumayan banyak drama tuh. Iya. Ya kan? Ada yang jatuh lah, Agi ada sempat juga ya jatuh banget. Ya, agak Terbalik. Iya, putar balik ya. Terakhir ya. Iya. Putar balik ya. Waktu Karena kalau Melabuh sirkuitnya, Bos, itu udah nggak layak lagi untuk Dipakai. untuk dibalapin dengan spesifikasi motor yang tahun sekarang ini. benar. Kalau dulu mungkin kan cc-nya cuma 125. Ya. Ini 155. Ya. Nah, kan udah berapa cc itu? Tapi kayak kita bangun di Melabuh. Ya. Mudah-mudahan terwujud lah. Ya, mudah-mudahan terwujud ya kan. Sirkuit, Bos. Sirkuit. Oh, ya, itu baru. Kalau di Aceh mungkin kalau Gubernur Racing baru dibangun mungkin. Baru ada jalurnya aja, maksudnya. ya. Ya, maksudnya gini, kadang-kadang kan kita harus merasakan dulu, oh gini rasanya, baru bisa kita bangun ini. Tapi kalau kita nggak merasakan kan, kita bisa sepele sama atlet-atlet dan segala macam kan. Begitu gak dunia racing kan. Udah tahu lah Udah tahu gitu dulu kan. kesahnya. Iya benar sih, kan? Bang. Ya, kita bilang tadi, guru ini udah kesini, ini udah kesini. Ya, Pindah. Karena sekarang kalau masalah motor apa persiapan gitu kan tergantung dengan bos-bos yang mau ngeriset nih. Iya, Nah, iya, betul. karena riset nih yang butuh biaya kan. Butuh biaya. Nah, kalau mau rubah-rubah terus meledak. Siapa? ini ya, Di ujung simpan ya. Karena kalau udah meledak udah susah lagi kan. Sulit, Mana kita cari lagi dana terus gitu kan. Kemarin di Melabuh di ini ya Bang, Jempingan kita ada. Ada Super Bowl tuh. Nah, sebenarnya kan nggak boleh kalau Ya, road race ada itu. Iya, Kan? betul. Tidak lulus lah. Tidak layak itu sebenarnya. Sebenarnya itu kebijakan dari Pengprov ini. Ya. Sebelum diadakan kegiatan balapan itu ada inspeksi track namanya dari pihak Pengprov. Pihak Pengprov itu kirim orang ke sana itu layak atau tidak. Ya. Kalau dia bilang layak, berarti lisennya dia lisennya harus dipertanyakan tuh kalau itu layak. Kalau kita lihat dengan kasat mata kan di street itu ditambalin semen ya, cor. Ya. Jadi debunya naik. Ya. Kalau kita di belakang nggak kelihatan jalan depan. Kabut. Ya. Benar-benar. Balap nggak kelihatan jalan kan Ibaratnya bunuh masuk diri terowongan namanya. ya. Masuk terowongan Bang. Ya. Karena dulu abang di Melabuh itu juga kan emang sering lah balap. Kalau dulu malah R1 kan startnya di belakang. Kalau kemarin kan di depan tuh. Di depan. Nah, ini di belakang. R1-nya mengecil jalannya. Bang. Ya, yang tempat Kan putar balik tuh. buntut Nah, ya. Yang pernah tabrak. Nah, kalau hujan di situ kegenang air. Jadi kan lumut tuh. Iya, betul. Satu meja itu semua habis. Terbang. Kan ada tuh. Itu yang tabrak buntut. Iya. Abang lolos. Oh, lolos di Abang depan, udah ya? tahu nih balik nih motornya. Abang Pak dari lumut terus jalan lewat abang selamat. Abang juara. Itu yang Ikram kan, Ikram Ya, sama Fajar. Ikram sama Wahyu. Ya, ada itu. Age paginya patah di situ. Sorenya kejadian tuh. Paginya Age. Ikram dimakan sama Wahyu. Nah, abang udah lihat Ikram dimakan, wah, balik motornya itu pasti karena itu kan ban, pasti balik motornya kan. Abang langsung kiri terus di rumput tuh lewat. Selamat abang yang lain situ semua sangkut situ. Viral itu ya, kan? Ambur. Viral itu waktu itu. Viral asli, viral tuh. 2013 ya? 2013 ya Bang? Iya, 2013 ya. 2013 awal. Iya. 13 motor biru abang ya, 13. Main sama siapa waktu itu Bang? Abang sama RPM, Yamaha RPM tuh. Tapi kalau yang ke Jurdanya RPM itu cuma support motornya satu, motor satu lagi itu punya pribadi abang, RPM pinjem. Oh gitu. Nah abang dulu kan RPM bikin motor sama BRT. Udah abang naik, abang bilang, bang motor kayak gini kasih Reja, sayang uang abang, kontrak Reja. Karena Reja bisa bawa motor yang di atas nih bisa kita bawa. Kalau abang nggak buat rugi lah bang. Ya.
Dia bilang, oh ada motor, ada bang, coba aja lu nih motor Reja, kita pakai. Iya. Langsung juara. Ya. Panas bosnya, suruh buat lagi yang 110. Tapi ya istilahnya sama bos lah, bos kan dia punya kepuasan sendiri dia. Keluar uang itu mungkin pasti, tapi dia mau kepuasan dia kan. Tapi kita supaya meyakinkan dia, kita harus istilahnya gimana ya, bilang sama dia, kalau mesin yang baru nih nggak menang, abang yang bayar mesin lu. Untuk meyakinkan dia supaya dia bikin. Tapi kalau menang ya abang lah yang bayar bos. Kita kan cuman rider. Ternyata menang. Selamat abang. Tapi hampir nggak menang tuh bos, karena dulu kan karbu. Banjir mau di start tuh nggak dikasih jalan abang sama pimpinan lombanya Edi kebetulan tuh. Edi Horizon. Dia aturan gawat dia, ketat dia. Kamu nih nggak bisa nih motor kayak ini. Oke, ke pinggir abang karena main di bengkel kan. Ada batu situ abang ketok lah karbunya itu. Berhenti dia. Aku nih udah berhenti nih, boleh kejar, boleh kan? Kejar nomor 1 bang. Dari paling belakang kejar. Karena mesin itu abang kan biasa emang pakai mesinnya MRT itu. Udah tahu karakter. Jadi kita yakin dengan mesin itu emang bisa nguber mereka. Alhamdulillah lah juara bang, karena bos yang bayar. Ini nggak jadi ya bang. Karena abang berani spekulasi kayak gitu. Berani. Karena udah tahu nantang ya istilahnya. Ada tantangan buat kita sendiri ya. Bisa ngebuktiin lah. Buktiin. Karena kalau kita nggak bisa buktiin ya gimana? Karena gimana ya, kita punya pengalaman yang nggak dimiliki sama semua orang. Itu kan butuh jam terbang. Kan? Waktu dia, bukan jam terbang. Dia butuh waktu untuk dapetin itu tuh. Kan butuh waktu. Nggak ada di sekolah bang. Nggak ada. Kalau ada dijual di Indomaret, beli lu nih. Kan enak. Ini nggak ada. Tapi kita harus jalanin dulu itu. Kan waktunya lama. Benar tuh bang. Seri 2 tapi di MP6 kemarin sempat nge-fake bang sama G ya? Iya kan? MP6 kan, kalau MP6 bos, kalau sama-sama sama Maksum nih motornya ya pasti bisa di depan lah, dua-duanya. Tapi kita kan nggak menutup kemungkinan spare partnya itu tahan apa enggak. Kalau kita paksa, kita paksa. Jadi memang kalau dianalisa setelah balap yang di PD Jaya itu itu karena kita ngebreaknya deket-deket, bisa jadi juga itu. Itu yang nggak tahan ya. Benar sih. Karena dia kecil kan. Kalau 5TP kan gede. Itu bisa dipaksa break begitu. Tuh setelah analisa, abang habis balap, abang analisa sama Maksum. Nah, ini kenapa nih? Masalahnya nih kenapa? Apa api ketinggian kan ada deh. Berarti pembalap lain harus gitu juga bang. Itu yang nggak harus punya. tahu juga analisa. Jadi siang balap kenapa nih? Harus belajar kan? Ambil pelajaran lah. Di situ kan. Kalau kayak kata Bang Reja, berarti kamu Reja pengen berkembang deh. Kita pengen. Kenapa kan kayak gitu? Abang sama Om Turian tanya, pernah kami adu argumen rasio balap sama Faito. Ya benar. Nah, sebelum Faito tuh Hadi Wijaya tuh yang balap motor tuh, juara Asia ya. Abang minta ganti rasio. Om bilang nih rasio juara Asia. Memang benar, itu rasio juara Asia. Tapi karakter saya tidak sesuai dengan rasio ini. Jadi kamu mau diapain nih? Orang ini minta ringan, abang minta berat. Aneh Om nih, kok bisa nih kamu minta berat, nanti kamu ketinggalan. Tenang Om, kalau bawahnya masih urusan saya. Yang penting motor itu jalan aja atasnya, dah. Karena di situ ada putar balik, jadi gigi 2-nya tuh belum habis tikungannya udah minta gigi ya. Benar. Jadi kan nggak nyaman kita kalau kita paksa kencang belok. Jadi kita beratin supaya dia adem aja. Tapi jalan motor tuh, kelihatannya dia nggak teriak. Di situ kita lebih cepat waktunya, makanya bisa juara. Juara bang, tuh gimana ya bilang, nih kalau kamu menang kamu berarti pinter. Rasio nih kamu rubah, memang juara bos, juara 1 lagi. Yang Qatar ya pak? Oh benar-benar Qatar. Juara 1.
Karena kita kan finishnya di atas. Ya. Inti ya. Kalau kita rasionya kita press yang di bawah, finishnya kita nggak di depan lah, di belakang pasti. Habis kan motornya. Ya, berarti yang di Melabuh kan yang seri 2 itu MP6 Agi ketiga pertama ya. Ya, lepas Agung kedua. Bang Reja ke satu. Ya, Abang satu. Berarti ngejar satu ya? Ya, ngejar satu itu. Kan tempel terus tuh dari awal. Tempel terus ya. Berarti ngejar Agung dulu, terus baru ngejar Bang Reja. Iya. Ya. Kok yakin di mana ngejar Agung sama Bang Reja? Tikungan mana? Awal-awal ngikutin ritme aja dulu kan, karena ada berapa lap, 10 lap tuh. Ya. Coba sabar, motor juga lebih mampu, percaya diri aja udah. Ada selah masuk langsung udah. Karena di Melabuh itu bos, kita nggak bisa kabur sirkuitnya, karena brake-nya mati. Gitu. Kalau itu tidak ada pasir, lobang itu, kalau kita udah di depan, kita pede dengan lane kita pakai gigi gede bisa. Ya. Di situ bisa kita tinggalin temannya. Tapi kalau mati ya di motor lagi. Ya, jadi karena Abang juga kan dari kualifikasi kan Abang juga lebih dikit lah dari Age kan. Abang ke 1 kan. Nah, kenapa Abang bisa ke 1? Abang mappingnya Abang rubah. Karena itu kan stop and go jatuhnya. Abang naikin lagi SA-nya aja Sum, Abang bilang. Naikin udah nyoba, ya udah Sum ini aja. Ya. Berarti udah Abang yang ngatur motor, bukan motor yang Karena kita ya gimana? Kita tahu motor ini butuhnya apa, maunya diapain dia. Nah, kita bisa input ke Maksum. Memang kalau di Banda Aceh nih, anak-anak ini harus pahamin dulu tuh karakter itu, karena sirkuit kan beda-beda. Kita jangan pakai dengan satu settingan itu. Jadi kita rubah-rubah, jadi kita yang nyaman pada saat kita balap tuh. Harus punya beberapa data gitu ya. Harus beberapa ada. Nggak mikirin lagi ini lagi balap tuh, nggak mikirin motor, mikirin lawan istilahnya ke depan gimana nih. Gitu aja. Kalau udah ketemu settingan mungkin kan. Tapi di Melabuh kemarin memang agak greget Bang, karena kan kita tuan rumah. Kalau betul. bisa memang Bang Reja belakang aja dulu. Waduh. Ya emang ya kalau di Melabuh itu memang Abang belum bisa nunjukin yang semaksimalnya karena masih ya ala kadarnya lah. Adanya yang penting finish. Yang penting Karena kan kita sampai keluarin gerobak kan. Cuma marketingnya kalau nggak juara nggak dapat nih. Alhamdulillah juara ya. Alhamdulillah ada hasil ya. Memang berarti rezekinya bos ada gitu. Karena kita kan balap kalau menang kalah itu biasa. Nah, kalau nggak menang kalah, itu kan pasti tuh. Jadi kita harus berjiwa besar aja pada saat kita kalah. Ya kita belajar apa kesalahannya. Kita berarti karena begini kita jadi ini. Berarti kita harus berubah ini nih. Karena kalau Abang sama mekanik nih, Abang deket nih, gabung terus nih kami. Jadi gampang. Ngomongnya tuh dia maunya gimana tahu, Abang maunya gimana dia tahu. Kayak itu. Jadi kan enak, lebih enak. Ya MP1 ketiga ya, agak slide itu ya. Slide itu ya. Tapi kemarin gini ya, jadi kan seri Abang berapa tuh? Abang keempat yang MP1 tuh kan. Nah putar balik itu Silmi nggak ngerem. Oh ada sempat nyangkut lah di situ Abang. Di mana Bang? Di putar balik. Oh putar balik ya di ujung. Kan di belakang Abang Soki sama si Derry Honda tuh. Ini depannya Yamaha semua nih. Honda nih di belakang kita. Kan dikeroyok orang gitu. Enggak apa-apa, keroyok. Karena jatuh itu ya Silmi sama Andre nggak tahu ngebreak entah gimana mereka. Kena bukan Abang kenanya Derry. Derry kena Abang udah belok posisinya, disentuh dikit ya jatuh langsung. Karena Abang nggak tahu kalau mereka itu memaksa di situ, karena udah pasti jatuh. Ngapain dipaksa?
Karena masih muda, jadi panas masih. Oh, Ya. udah. Kalau Tarunga ini, aduh, barbar lah ini. Ya. Tapi kan kita fight ya boleh-boleh aja. Tapi kan kita harus mikir nih. Kita harus lagi balap tuh kalau bisa kita mikir. Nih kalau kita ambil kayak gini nih jadinya begini nih. Berarti bisa kita harus mikir lagi itu. balap? Nah, itu balik lagi ke fisik, Bos. Oh, Kalau fisik balik lagi kuat, ke fisik, ya? kita bisa mikir. Iya, betul. Kalau udah ngos-ngosan gimana mau mikir? Ambil keputusan cepat ya? Iya. Ya, ambil keputusan cepat. Iya. Berarti kayak kita kemarin seri 2 itu MP1 sampai apa suhunya pakai ini kan, pakai manual. Akhirnya masih pakai manual. Masih pakai manual. Karena nggak sempat ini. Ya, itu pun cabutnya itu waktu start. Di garis start mau lepas. Lebih 100 berarti. Iya. Udah 120. Oh. Belum lepas nih, ya udahlah. Iya. Udahlah. Rupanya kedinginan pas balap. Pada 60. 70-an pas balap. Ya, semuanya gitu tapi 70-an juga Bang. Kemarin karena dia kan habis hujan. Iya benar. Oh iya. Jadi bawahnya Malamnya emang dingin. hujan itu, betul. Nggak naik juga temperatur Bang. Waduh, nih diapain nih motor nih? Paksa-paksa gigi RPM-nya kan biar panas dia. Nggak, tetep begitu. Ya karena kena angin terus. Nah, Angin terus ya. Enggak, sebelumnya emang udah di depo sama AG. Ya gini gimana? Oh tambah aja, jangan diubah mapping kan kalau emang motor gak enak bilang kan. Tapi Rian lupa sampein kalau di waiting zone itu jangan dipanasin lagi. Keluar langsung warm up, langsung ambil start. Ketemunya bagus, biasanya gitu. Jadi kok anggap aja ada 4 lap lagi baru dicabut satu. Jadi data tetap normal waktu udah naik, turun normal. Itu temperatur. Tapi kemarin lupa kasih tahu sama inilah Iya, sama AG, iya. langsung dipanasin. Tiga di start bang, 120 temperatur. Iya kali panggilnya lah yang Mau lepas kan? lepas itu. Ya, maunya waktu itu nggak ada TM, jadi nggak sampai lepas ya kan? Biarin aja. Ya, biarin aja gitu. ya karena berhenti dia naik lagi. Harusnya dia jalan. Kalau jalan dia turun. Ya turun. Ketemu normal lah. Ya, normal lah dia. Si Rian kayak gitu lah. Ya. Tapi Karena udah dipanasin di waiting zone udah terlalu lama 85 keluar lagi lah langsung naik terus. Karena motor nggak langsung jalan kan. seru tapi Melabu. Karena kan kampung kita kan penonton tuan rumah ibaratnya. Tuan rumah, kita sebagai sponsor juga kan. Seru. Terus masuk di seri 3 di PD kemarin ya. Di PD Jaya. Di PD Jaya, Bang. Tapi Juga lagi sebelumnya udah pernah main PD Jaya? udah Sama Dragon. terakhir lah event tahun berapa? 2016 ya bang? 17 apa Terakhir PD 18? Jaya 17 apa 16? 18 SCP. Oh kok PD PD Jaya. Oh PD Jaya, PD Jaya. Ya. Antara 2016 kan? 18 ada, Bang. 19 Abang ada juga balap. Sebelum Covid ya? Heeh. Oh ada di sana. Abang 19 abis Motoprik di Medan, Abang balap di PD Jaya, patah Abang. Oh di situ. iya benar. 5 kelas Abang balap nomor 1 semuanya. Yang kelas terakhir nih patah. Blong remnya kan. Abang pakai bracketnya yang Nissin itu. Jadi dulu Nissin itu kan punya skep belakangnya ini nggak ada pakai sklep penahan ini. Penahanan kampas. Ya, penahan tuh. Jadi kalau misalnya dia panas, dipaksain kan panas, lepas nih karena nggak ada ininya dia kan, langsung hilang remnya. Tapi seri 3 PD Jaya kemarin ya. MP1 tuh ya, kan ada telepon itu waktu KTT. Kenapa ini giginya gigi? Laporan gigi. Diinjak shifter dari 1 ke 2 tuh bunyi kerak di mesin tuh. Kayak pecah. Ya. Udah mau pecah. Ya kan? Emang ada apa 1-2 mungkin nggak ketemu modul gigi rasio gitu. Tapi emang tidak ada masalah. Tapi membuatnya tuh untuk pembalap atau rider itu kurang nyaman karena suara berisikan itulah masalah karena nggak ketemu modul rasio itu. Tapi kalau ditanya nggak apa-apa emang pernah juga kejadian karena kan itu bukan rasio yang kita beli set, kita custom, maka kebiasaan nggak ketemu ini ya gigi primera lah maksudnya gitu, maka pasti masuk gigi bunyi korok gitu maksudnya. Bukan dari pair clap itu ya? Bukan. Bukan. Jadi karena giginya itu yang diganti satu bang, maksudnya request harus apa beratkah atau diringankan gitu. Kalau yang kita beli biasa kayak Moto One atau apa gitu kan satu set dari pabrik langsung CNC kan, presisi. Kalau ini mungkin dibuatnya manual, maka ada efek itu. Maka agaknya gimana, gas aja udah. Ya gas aja kan, panik juga tuh bang. Tanya sama Ian kan, kayak mana nih balap besok nih kan? Apa yang kita buat nih? Malam-malam susah tidur bang, pikir besok ya.
Karena orang ini nanya, ya nggak repair. Orangnya udah repair semua nggak apa-apa. Agak kalau apa, cuma gigi aja, udah nggak apa-apa gas aja. Ya, karena kan di sana labnya banyak bos. Ya. Kalau di sini balap 10 lap tuh ya nggak usah diapa-apain lah motornya, masih ada 20 lap lagi. Ya mungkin udah tahu Nah patokan itulah apa. hitungannya, hitungannya begitu. Jadi nggak bisa jadi patokan juga kita yang nggak repair, kita nggak bisa maju, nggak ada. Betul. Karena Lihat di samping repair besar semua kan? Iya iyalah, gimana nggak repair mesin besar, semua, bos motor baru. Kita repair besar sanggupnya ya, udah gitulah. Ininya dia bos, Iya, menyesuaikan. Nah, kalau kita nggak repair besar ya dada lah di dada udah pasti itu. pasta langsung. Ya benar juga sih. Tapi seru kemarin, penuh drama ya kan? Penuh drama. Ya pertama. Memang kalau ke Jurda itu bos, kita punya target kalahin pabrikan Honda. Itu memang dari dulu ke Jurda itu abang yang buat tuh. Pertama dibuat tuh abang yang buat. Tadinya Honda itu mau buat OMR. Ya. Pak, kalau kita buat OMR yang menang kita, yang kalah pun kita. Ngapain lu buat kayak itu? Betul. Bapak buat aja open. Ada Yamaha, ada Suzuki, ada Kawasaki. Kalau menang kita mantap. Itu tahun berapa? Masuk rupanya di pikiran dia 2000 berapa tuh? 2009 kalau Berarti ini waktu abang di Honda. Honda Capella ya benar. Lagi udah main tuh waktu itu. Pertama kali launching apa Blade ya bang? Iya. 2009 berarti setelah ini tsunami ya bang? Maksudnya balap yang Iya, habis tsunami. habis tsunami ya? Ya. Itu kan balap yang heboh lagi Iya. ya. Muncul lagi nih. Muncul lagi. Ya. Seri pertama di mana tuh bang? Honda. Yang lagi Blade ya? Blade ya? Iya. Lo semua ya? Yang apa launching itu? Seri pertama itu? Ah. Enggak. Seri pertamanya Calang. Oh, Calang motor Blade ya. Ya, Blade sama Supra itu kan. Iya. Abang ditantang sama bos Honda tuh. Kamu bisa menang tuh nanti kalau kita buat open nih. Kita nih motor pergi ke pasar nih kan. Ya kalau bapak mau menang, bapak kirim aja saya ke Jakarta. Iya. Ah, buat di BRT motornya karena yang ngurus Honda itu cuma BRT. Yang lain nggak ada yang ngurus kan di saat itu memang BRT. Iya. Oh ya udah berarti kita buat sana ya Pak, buat aja ke sana nanti udah jadi ya kirim saya ke sana. 2 minggu ya saya sana cukup. Abang bilang kan lupa nggak kencang-kencang motornya. Bapak pulang aja terus saya nggak pulang dulu nih. Kenapa motor belum kencang nih? Ditambah abang jadi sebulan abang sana. Baru reset terus, resetnya body kan dia dua-dua mesin ya body ya. Jadi kalau mesin disentul besar, kalau body disentul kecil. Abang lebih lamanya di mesin. Kalau di body ya udah pasti nggak enak dia. Mau kayak mana ya kita gas aja. Pasti dia kalau mau senyaman Yamaha nggak mungkin bisa. Nggak mungkin bisa. Nggak mungkin bisa. Dia tetap dia kalahkan karena bodinya lebih panjang. Sudut casternya itu jauh berbeda. Sumbu roda. Begitu Bang Reja naik Blade kan semua orang udah beli Blade ya kan. Penjualannya pun naik. Jadi meningkat. baru dibayar baliho itu. Satu baliho itu 2 juta sebulan. Sebulan ya. Di saat itu di masa Bisa itu. Memang abang katanya jualin motornya banyak kali orang beli Repsol tuh padahal Repsol, kan? bodinya aduh. Jadi beli Repsol berasa Reja Palepi. Sukses marketing. Sukses. Iya. Tandem sama siapa waktu itu Bang? Bang nggak ada waktu zaman abang pertama tuh. Oh, nggak ada abang ya? lumayan tuh bos. Waktu abang di Honda tuh, abang dapat kontrak 125 juta. Balapnya ke Jurnas, ya. Balapnya ke Jurda aja, bukan ke Jurnas. Abang ajak ke Jurnas nggak berani bosnya. Dia bilang karena ini bukan wilayah kita, katanya kita wilayah Aceh, Kepulauan Riau. Karena kalau Medan, Riau tuh Indako katanya gitu. Ini kan Capella. Ya udah, abang bilang ya udahlah. Tapi saya nggak mau tanda tangan nih. Abang bilang kenapa? Masa saya nggak main ke Jurnas? Saya mau main ke Jurnas. Kalau bapak nggak mau main, saya ada tim lain nih aja saya main. Ini saya rubah boleh pak? Di luar Aceh saya boleh naik merek lain? Boleh katanya langsung abang tanda tangan. Naik Suzuki ya bang. Ke Jurnasnya menang gak? Jadi memang tuh mungkin tahun itu memang tahun abang lah. Satu tahun kontrak timnya 3. Dalam 1 tahun. Honda ya, Kawasaki ya, Suzuki ya. Wow. 1 tahun. Balapnya beda-beda bos.
Yang Kejurda Honda. Kejurnasnya Suzuki. Tahun berapa tuh? Asianya Kawasaki. Di tahun 2010 kalau nggak salah. 2009 ya. Pertama kali abang di Kawasaki tuh. Ya. Pak Adi ya, Monotek. 2009 lagi mana tuh? Oke, masih naik sepeda. Jauh Balap liar nggak? Main band masih. Nggak balap liar? Masih main drum, masih main band. Beda-beda nih aliran profesinya masih ini jauh lah. Kalau Ria masih naik sepeda nonton Bang Reja kan, masih nonton ini Reja Palepi. Iya. Tahun 2009 ya betul, masih modi motor ya. Iya, 2009 lama kali. Terus ke seri 4 stadion kita ya. Ya, seri 4 stadion, seri 5 stadion juga kan. Oh, mah capek kali udah stadion. Jadi stadion tuh dari rumah untuk pergi ke stadion aja udah malas, Bang. Gini-gini aja ya kan. Karena di tempat lain kita nggak ada, Bos. Nggak ada, yang yang standar itulah. Iya. Coba yang lain mana? Lanut kan kemarin kan rencana seri 5 nggak jadi. Lanut itu aspalnya tuh dia udah expired tuh. Nah, jadi cuma nontonnya enak karena nggak ada gedung di tengah. Kita balapnya situ nggak betul juga tuh. Ada lumut, ada aspal yang udah expired. Kita lewat batunya naik. Kan itu udah expired udah nggak bisa lagi juga. Kualitasnya udah ini ya, kurang bagus lah. Bos pernah ke Sabang, ada balap, udah pernah nonton balap di sana? 2002. Itu lebih bahaya lagi expired itu aspalnya. Kita lewat jadi tanah, aspalnya tuh. Kita lewat jadi tanah. Emang iya. Jadi kita harus pakai ban yang ada bunga cangkol sedikit. Itu balap road race. Kan nggak layak juga. Makanya kemarin ada dari IMI pengen buat di Sabang tuh mau dibuat di situ. Aja udah ancang-ancang juga cari ban jagung nih. Karena udah tahu kita. Iya. Ban bagus bos nggak ngaruh situ, nggak kenal ya ban bagus tuh nggak kenal karena udah expired aspalnya. Tetap terangkat. Tetap terangkat ya. Iya, karena udah lama balap di sana udah lama vakum dan bandara itu nggak dipakai. Tiba-tiba Ada perawatan. Diajar matahari terus hujan matahari lah. Iya, nggak pernah rawat. Langsung lah dia. Seri 5 kemarin Raja Buah ke-5 lagi ya. Ya, Jatuh ya. Jatuh. Lap berapa? Jatuh. Lap kedua. Setelah Bang Reja jatuh. Bang Reja jatuh lap. Bang Reja jatuh lap kedua, agak lap ketiga. Tiga. Enggak, luan Age jatuh ya. Age jatuh dulu. Kenapa? Slide ya? Slide, karena kan aspalnya setengah basah. Itu kan kenapa kemarin itu di stadion itu kalau dia habis hujan dia nggak bisa dipush karena dia ada pohon. Ya, benar. Pohon itu nggak kena matahari, jadi di situ basah. Yang nggak kena matahari dia tetap basah. Berarti abang analisa sampai ke situ bang ya? Kantor abang di situ. betul. Nah, satu kantor abang di situ. Terus kita yang namanya war up tuh. Nah, itulah kita cek lintasan kita nih bisa dibenam apa enggak. Itu kita cek. Ada orang yang mau bukannya kita mau ngegas terus supaya kita cepat nyampe sana enggak. Kita lihat juga nih di mana nih yang bisa digas, di mana yang agak harus warning-warningnya. Kita baca dulu itu. Berarti pembalap-pembalap pemula juga harus baca gitu. Harus bang, begitu ya kan? sebenarnya. Harus tahu analisa sirkuit gimana ya kan. Biar lebih paham. Kan itu yang dipakai berarti pembalap cerdas nih. Cerdas. Bukan sekedar istilahnya. Apa nama? Ada mental aja istilahnya. Enggak maksudnya enggak salahin mesin bentar-bentar mesin inilah mesin itu betul. Kalau sekarang emang nggak bisa bohong lagi bos. Dibilang motor nggak kencang nanti ditarik locknya. Ini kok gas 7.000, kok bilang nggak kencang. Nah, coba kok gas 10.000. Lewat tuh terbang langsung udah. Karena nggak bisa bohong, kalau dulu masih bisa bos, masih bisa karena nggak ada alat yang untuk tahu dia kecuali dipasang, mikron gitu kan, bisa. Kalau ada mikron kan jelas. Bisa. Dulu belum ada mikron tuh masih ada PET 2000. Dia mungkin, dia peta aja kecil ya, untuk opor giginya aja bang. RPM dia, cuman RPM itu. Kita supaya dia close jatuhnya, RPM opernya harus 12.600. Harus segitu. Jadi itu alat untuk kita tahu mau nyampe 2000 kasih terus giginya pas dia. Harus tahu juga kita cara gunainnya. Kalau nggak fungsi dia.
Wahyu itu pernah tuh beli juga. Itu apa tuh alat? Ini makin kencang nih, minta terus bos. Dia minta sama bos, dibeli ya sama bos Anen tuh, dipasang. Abang taruhnya di atas, dia taruh di bawah. Balap sibuk lihat-lihat tuh, naik atas ban. Tapi pernah yang viral itu Bang Wahyu sama Bang Reja di di Lanut itu Bang. Nah, itu kelas king ya kan. Nah, jadi lagi fight orang ini kan, sobat tiba-tiba terbang. Nah, itu terbang tuh abang yang buat tuh sebenarnya. Kayak gimana? Kenapa? Abang tahu dia kan badannya gede. Dia mau tidurin abang. Aduh Yu, kalau kau tidurin aku, nggak usah kau tidurin aku luan yang angkat kau nih. Buah, pengkut dua-dua itu. Terkejut kau kan, kok bisa jatuh kan? Nah, iya dia nggak tahu abang berdiriin motornya. Kan dia belok, abang belok, dia ikutin. Dia mau timpa abang kayak ini, karena badan dia gede kan. Abang berdiriin motor abang, kan nggak belok dia. Nabrak abang yang lengket gitu dua-dua itu. Karena abang di bawahnya, karena abang di depan posisi kan, patah knalpot abang. Ya udah lah, nggak abang lanjutin lagi. Karena knalpot patah, mau ngapain? Hilang tenaganya kalau udah patah knalpot. Karena abang nggak kalah kelas tuh. Baru yang hari itulah tuh abang nggak finish lah ini. Tapi poin abang nggak ada yang kejar, kan juara umum nggak? Juara umumnya. Agi ada main waktu itu? Ada. Agi kedua ya kan? Oh, Agi masuk kedua? Enggak. Total poinnya Total poin. Agi tuh baru tahun pertama bawa sport, bawa 2 tak. Baru tahun pertama tuh 2017 ya Bang? Ya jauh lah kalau 2 tak, karena mereka jadi pembalap berdua tak itu udah habis. Ya udah ada lagi. Balap. Kalau abang memang ikut eranya 2 tak itu underbone. Nah terus sport tune up gitu-gitu, abang memang ngikutin. Dulu nggak ada kategori balap di sini bos. Makanya abang bisa istilahnya bisa lawan lah sama pembalap jagoan Jawa tuh. Karena di sini tidak ada kelas pemula sama expert tuh nggak ada, open. Semua orang boleh main di situ. Kalau kita merasa jago ya main di open tuh. Lawan kita di atas kita. Jadi kita harus keras juga lah kayak dia kan. Jadi tolak ukur kita juga Bang. Tolak ukur kita. Jadi begitu balap sana dilawan sama yang seumuran ya overlap langsung. Ini bukan pemula nih, bilang apa bukan pemula nih, lihat kisnya tulisannya pemula nih. Tapi di Aceh nggak ada. Ini abang bilang gitu ya, nggak ada dibedakan pemula sama ini open. Jadi aku balapnya sama yang senior. Makanya jadinya ini abang bilang latih betul-betul mental sama ini ya, pressure. Terus berarti ini kan udah masuk 2024 ya, ya kan? Regulasi berubah semua ya, nah? Kalau di sana iya. Apa yang udah berubah untuk nasional? Suspensi depan. Suspensi harus pakai standar ya. Nah, tapi udah boleh di-upgrade. Beberapa brand gitu kan. Kok yang part-part lainnya itu yang harus terdaftar di IMI. Yang lagi seharusnya harus nggak boleh pakai sembarangan, istilah part yang nggak terdaftar gitu. Itu bisa jadi sebelum balapan mungkin udah di sih gitu kan. Nah, tapi yang untuk daerah kita belum tahu nih. Belum tahu karena belum raker juga. Itu. Jadi apakah harus di-upgrade full kayak ke Jurnas kah atau ke pedoman ke sana atau bertahap gitu, mengikut untuk penyesuaian lah gitu lah misalnya gitu Pak. Itu yang belum tahu lah Pak. Ya kita pun di Aceh nggak bisa ngapa-ngapain dulu ya. Iya nggak bisa kok untuk istilah mau ganti settingan atau reset gitu belum berani gitu Abang. Ya berarti terkait regulasi menurut Abang gimana nih Bang perubahan-perubahan tuh? Ya apa? Kalau dari segi aturan sih memang regulasi itu setiap tahun dia ada perubahan. Pasti. Tapi ya perubahannya dilihat-lihat juga lah tim-tim yang kecil-kecil nih, jangan diratain semua tim besar kan gitu. Karena yang terasa ya tim-tim kecil nih. Sama kayak buat mau beli ecu, beli ecu yang sekarang aja 9 atau 8 udah dapat motor ya. Tambah lagi yang baru nih kan pasti lebih mahal lagi dia. Betul. Itu sih Bang. Itu masalahnya. Sebenarnya sih PP itu kalau mau buat regulasi ya dijalanin dulu di sana. Kalau di sananya udah oke, baru yang ini ikut ke daerah. Betul. Itu jadi istilahnya nggak langsung berubah. Langsung berubah kayak gitu. Habis
itu kan kalau bisa pembalap kita kan diedukasi dulu, jangan nanti begitu udah seri 3 baru di situ keluar ya kan. Regulasi. Nah itu kembali lagi ke Pengprofnya. Ya. Pengprof itu kan ada diundang ikut Rakernas namanya. Hasil Rakernas itu dijabarkan di Rakerda. Ya. Pengprof, orang Pengprofnya. Kalau rakernya dimundur-mundurin, itu udah nggak tahu lagi dia yang di sana itu udah lupa. Udah nggak update. Nggak percaya? Coba aja lihat nanti. Nah, abang gimana ya? Bilang dia ke sana, harus kita punya bahan nih dari sini, apa yang harus kita jabarkan di sana. Nih begini loh kondisinya di Aceh nih, balapannya begini. Kita kalau ikut ini gini. Efeknya atau dampaknya gitu. Jadi ketahuan Bang. Ketahuan ya. Berarti Bang Reja balap tahun berapa Bang? Kalau balap Bang, lama tuh udah bos abang. Kayaknya dari bapak SD. Dari dulu bapak tuh masih anak-anak, udah jadi bapak sekarang udah punya anak. Reja masih balap. Ya Karena awalnya sih hobi ya Bang. Ya. Tapi jadi kerja bos. Itu tahun berapa mulainya tuh? 90-an. 90-an lah. Soalnya Bang SD. SD pembalap? Ya. Kelas berapa Bang kalau Kelas itu? 5 SD. Kelas 5 SD. Gimana ceritanya tuh Bang? Nah, kelas 2 SD Bang udah belajar naik motor bos. Memang abang gimana dan om abang tuh suka. Dia pengurus ini. Jadi asal balap tuh abang diajak nonton. Jadi suka abang. Nah abang pas suka itu dulu kan IMI itu yang gestrek dia yang nggarain, yang road race dia juga yang nggarain. Jadi dua-duanya abang diikutin, dua-dua abang coba. Gestrek dulu abang awalnya kan main gestrek, enak juga nih balap gestrek. Juara tapi sakit badan 3 hari. Betul. Nah balap road race baru pertama langsung nomor 4. Nomor 4, wah ini besok sekali balap udah 1 nih tadi. Kan kita belajar dari kesalahan. Kenapa nih kesalahan kita nomor 4? Sport cap, gear kebesaran. Kurang kecil, nggak ada jualan di sini. Karena gear kecil tuh paling susah lah dulu cari. Di masa itu kan? Nah di masa itu susah. Balap selanjutnya beli order dari luar lah gitu. Pasang, langsung di stadion doang balap. Pertama kali abang juara 1. Hadi Murtola nih. Iya. Hadi. Enggak, sana. Harapan Bangsa. Harapan Bangsa dulu di belakang dia. Di sebelahnya kan ada lapangan gestrek motocross. Oh dulu. Oh iya. Balap situ jelek lah, lapangannya setengahnya aja dipakai. Ya. Cuma setengah belakang aja. Kayak inilah berarti kayak Stabat Binjai. Orang balap aja nggak ada kopling dulu. Kan gawat tuh, koplingnya di kaki. Kontrolnya. Nah, kalau nanggung-nanggung balik belakang. Nggak ada koplingnya. Lagi tadi di tahun berapa nih? Lagi SMP kelas 1. Itu baru latihan tuh. Tahun berapa tuh? 2011. Udah lah 2011 2012. 2011 latihan tuh kan. Akhir 2011 awal udah mulai balap. 2013 patah langsung. 2013 patah di Melabu. Yang di Melabu itu. Tragedi lah ya. Tragedi. Berarti Age mulai balap, Bang Reja udah Bang Reja udah Asia itu. Udah Asia Bang Reja. Asia. Aduh. Enggak. Kayaknya tahun-tahun itu Bang Reja jarang balap di kampung juga, Bang. Iya, di luar terus maksudnya. Dulu kayak kita kan abang dikontrak sama pabrikan. Jadi balapnya itu udah ada kalendernya dari mereka. Kita balapnya di udah terjadwal. Jadwal. Kalau kita mau balap di sini tunggu kosong sama sana kita yang kena penalti. Kan kita udah tanda kontrak. Pokoknya Age mulai balap tuh eranya Ikram, almarhum Suman, Oge, yang kejurdanya orang-orang itu yang tarung depan. Berarti kalau Ian kapan mulai ini ya belajar motor ini buat ini gitu? Kalau ngikut-ngikut di sini tuh dari 2009 sih. Dulu pernah sempat main balap. Oh, sempat juga main balap? Pernah. Di masa maksudnya orang tua berkecukupan lah. Pernah coba-coba lah kayak gitu kan. Nah, pas mau, udah ketemu nih kita baca masa udah ketemu titik enak. Oh ini road race nih. Turun meredup lah rezeki orang tua di masa itu. Langsung berhenti total. Nggak pernah main ke lingkungan balap lah selama 3 tahun. Karena istilahnya yang keinginan itu nggak kecapai di saat itu. Jadi kayak merasa kecewa aja jadinya. Tapi
makin dihindari, kayak makin ke bawah. Orang dimanapun di warkop tuh cerita, wah gini di balap nih, gini. Jadi kayak penasaran gitu. Ngikut tapi nggak pernah belajar pengen buat motor. Cuma ngikut di tim gitu, kayak contoh dorong motor, Yan beli nasi, Yan apa nih ngurus apalah bentar gitu. Nggak pernah mau belajar buat motor tuh nggak pernah. Tapi ngikut balap selalu ada ngikut maksudnya. Tapi untuk pegang mesin ataupun engine itu nggak pernah. Nah waktu 2000 ada ikut tim si Dragon ya dulu Aceh Timur Dragon, ya. Nah, dibawa sama Bang Emil sama si B ada teman juga kan. Pas dari situ kan kenal lah istilahnya, kayak kenal manajer Kapela Pak Hasbullah, kenalnya manajer Daku dari situ. Keahlian kamu apa? Cuma bisa bawa mobil. Kayaknya ini kamu nggak bakal bertahan lama kok di balapan, kamu bisa cuma itu katanya gitu. Kamu harus upgrade katanya gitu. Dari situ kayak kepikir karena kok dilihat waktu masa itu balap kejurnas tuh asik. Seru lah kayak ketemu Reja, asik lah di masa itu. Jadi ngobrol lah sama Pak Nurdin, ada mekanik Kapela dulu. Pak, Rian pengen nih belajar gimana ya? Ya udah kamu ada berapa pilihan dikasih, meletis, Pak Gendut sama Restek di masa itu. Kalau menurut saya kamu harus gimana cara tuh tembus ke Restek katanya. Nah, dia mikir di sana itu kan dasarnya nggak ada, maksud dasar dalam artian dasarnya untuk nyetir rantai buka ban itu belum bisa di saat itu. Tapi beranikan diri merantau, nggak langsung kerja di bengkel di 2019 bulan 6 itu. Langsung berani ke Jakarta gitu. Ke Jakarta. Berarti Jakarta 2016. 2019. Nah, 2016, 2017 masih ikut si B, Dragon lah, bantu-bantu di tim si Dragon itu. Pas 2018 tuh Rian yang pilih mengundurkan diri maksudnya. Karena kayak kepengen lebih tapi Rian nggak bisa karena Rian pun nggak ada, kayak bentrok lah intinya. Dengan kemauan tapi skill nggak ada istilahnya kayak gitu. Nah, dari situ Rian pilih merantau aja lah kayak gitu. Tapi dalam merantau tuh pertama ada kepikiran pengen jadi mekanik, ada kepikiran kayak pengen berhasil apapun, intinya harus berhasil, entah itu jadi pengusaha atau tukang jual ini atau apalah gitu. Intinya kita merantau harus berhasil. Harus berhasil suksesnya. Udah kerja kayak contoh ada tempat custom sepatu dengan bayaran yang sangat pernah coba juga. Pernah Bang sama hampir 2 bulan, tapi Rian mengundurkan diri karena bentrok sama kepala juga. Nggak betah, dengan gaji sangat lumayan di masa itu menurut Rian. 12 juta per bulan. Nggak passionnya di situ. Nggak tahu ya Bang, karena mungkin kerja sama anak seni mungkin beda ya. Kalau kita kayak di balap ini kan kayak orang istilahnya kayak gitu, kayak lepas kesan. Kalau anak-anak ketemu kayak anak senja, mungkin anak seni ya main gitar, kerja apa yang dia kerjain, ngobrol cukup. Contoh kayak kita lagi duduk di sini makan siang atau malam itu udah gitu. Selebih itu udah enggak. Jadi kan kayak merasa stres nggak, karena lingkungan kita di sini tuh kayak di warkop kan ketemu orang ngobrol sana sini ngobrol ya kayak gitu Bang. Nah, berhenti dari situ ada kerja di masa itu kan lagi booming kopi janji jiwa kayak gitu. Ada satu brand di sana itu tapi bukan kopi janji jiwa tapi hampir menyerupai lah maksudnya gitu. Kerja di situ nggak betah juga karena dengan faktor jarak. Jadi kalau kita hitung istilahnya tekor lah, tekor bandara kok ada bahasa kita sini. Break habis itu cari kerja. Ada balap, ada teman yang ngajak, ya Sentul yuk kata gitu. Wah nggak ada lagi pegangan nih, lagi kosong bener. Nggak apa-apa, pergi aja, saya bayain kata gitu. Ada orang Lamprit, Alja namanya. Dibawa sama Alja kan. Posisi itu Ade Salman lah dipanggil, atau kok di sana Decul. Decul. Decul siapa? Aku tanya sama dia. Siapa Decul tuh di Restek lu? Oh kakak bos. Aduh kok. Pas sudah di sana tuh Rian nonton di Tribun tapi nggak main ke pedok karena nggak berani, segan kita. Di masa itu nama-nama Restek ataupun kayak Pak Gendut itu kan lagi booming lah. Di masa itu minggu depan ada lagi entah Motopri ya, pokoknya double di situ kan Sentul tuh. Bulan 8 tanggal 13 apa tanggal 18 lah di situ lagi. Baru dia main ke pedok. Disitulah kenal sama Adel, dia bilang, "Ya, bantu-bantu." Waduh, nggak bisa apa-apa, disuruh ambil kunci T 1 box yang angkat itu, taruh di samping Adel. Ambil kunci T ya. Kunci T 1 box yang angkat ini ambil. Ketawa orang tuh semua. Udah dari situlah pokoknya dilihat sama Bos Anen pas balap Palembang ya, yang Motoprik ya. Ditanya, "Itu kemarin siapa?" "Orang Aceh Bos," kata gitu. "Oh, emang dia kerja di mana?" "Belum ada, lagi nyari-nyari." "Emang mau kerja di balap atau istilah belajar kayak gitulah bahasa." "Mau Bos, tapi emang karena belum ada channel atau kenalan kayak gitu." "Oh ya udah ajak aja." Dari situlah awal mula lah Bang. Sampai hari ini lah maksudnya.
karena ada Adel, ada bos Anel lah istilah jasa lah bagi Rian Berarti itu. panjang lah perjalanannya ya. Dari gaji yang cuma 300.000 sampai terima 3.500.000 sampai lebih dari situ. Sampai pernah coba sepatu. Terus kalau Bang Reja pernah nggak ngerasain titik terendah lah dalam dunia balap lah? Kan pasti, karena kan yang kita tahu kan memang Bang Reja udah nasional, internasional, pernah nggak? Asia. Soal titik terendahnya dalam dunia racing kan pasti ada, atau ngerasain jenuh gitu. Kalau jenuh sih, waktu ikut sama tim-tim besar itu jenuh. Karena kita nggak bisa Bebas Bang. Kita dikekang sama aturan mereka. Faito itu merokok nggak boleh itu. Waduh, tertekan nih kita nih. Kita bukannya emang harus ngerokok, enggak. Maksudnya kita kan stres. Kita nggak bisa merokok tambah stres ini. Banyak ini belum lagi tekanan dia harus juara lagi. Jadi itu yang bikin jenuh-jenuhnya ini kalau ya begitu-begitu bos. Tapi kalau di sini kayaknya nggak ada jenuh-jenuhnya nih. Karena kawan semua kan. Kenal gitu. Habis itu ya udah sering sama-sama gitu. Jadi keluarga lah kayak gitu. Karena kita rasa di sini kalau balap kayak hari raya ya, ketemu semua salah segala macam ya kan. Kekeluargaannya kuat lah maksudnya gitu. Kalau Age gimana? Pernah nggak ngerasain titik terendah dalam dunia balap nih selama Age berkarir? Titik terendah? Tiap hari kayaknya rendah. Pokoknya selagi ada tim, alhamdulillah lah. Kalau nggak ada tim, udah tuh berarti titik terendah untuk seorang atlet balap motor. Ya bener juga sih. Lebih mantap lagi ya. Selagi masih ada tim, fine aja tuh. Kalau udah nggak ada tim, kayaknya tuh titik terendah semua orang. Titik terendah ya. Berarti kayak Bang Reja kan udah pernah main internasional kemarin ya. Pengalamannya udah luar biasa ya, kita tahu. Jam terbang ya. Jam terbang ya. Apa kemarin Bang? Maksudnya kayak apa? RRC ya? Asian Racing ya. Nah, pengalaman apa yang Abang dapat di sana Bang? Tuh, paling berkesan tuh ya Abang pertama kali balap ke Asian Racing itu balapnya di Losail itu. Qatar. Malam balapnya. Malam itu kan kita identik dengan tidur. Ini balap. Ini balap nih. Waduh, gimana? Jadi pagi-pagi Abang keluar kan. Ja, lu kok nggak tidur? Dibilang sama teman kan, Adi itu, Adi Wijaya itu kan satu tim. Lu kok nggak tidur Ja? Ya, emang mau ngapain nih kita pagi-pagi tidur? Ntar malam ngantuk, nanti malam balap katanya. Oh iya, ntar aku keluar dulu lah. Ya muter-muter, cari kesibukan lah di luar. Muter-muter kan, ya pokoknya habisin waktu lah. Nah mau sore itu baru tidur. Tidurnya cuma sejam aja. Karena kita juga dulu hidupnya di racing. Nah, jadi kalau racing itu malam memang hidupnya. Keidentik dengan itu karena pagi sampai sore dia kerja. Ya kan? Nah, kita cuma bisa didampingin mereka. Ngobrol pada saat istirahat baru ngobrol mereka. Kalau nggak istirahat nggak boleh ngobrol. Kerja terus. Seketat itu ya? Udah malam baru boleh ngobrol. Abang dulu lamanya di Jogja di tempat Pak D. Tempat Pak D itu 4 tahun abang. Di sana. 4 tahun tuh tinggal di Jogja. Kalau deketnya sama mereka dari 2006, 2010 abang baru sana. Lama. Jadi abang memang gimana ya sama Pak D itu udah kayak bapak abang lah. Udah tahu lah ini. Ya, kalau motor kurang duduk bawa kopi kasih dia ngerokok lu 2 kali sama dia, nggak masalah sama dia. Yang penting gas katanya. Kita tanggung jawab. Jadi nggak ada orang kan dia buat salah tapi dia nggak tanggung jawab. Yang dia komplain motor. Mekanik ini kan jenuh juga dia. Masalahnya yang dia bilang motor, kecuali dia bilang bang ini kayaknya kompresinya kurang nih atau rasionya kurang close Mekanik pun langsung dia hitung kan, betul nih. Nah langsung. Jadi ini abang ada ikutin nggak balap-balap Asia belakangan ini? Nonton aja ada sih kemarin nonton abang. Gimana bang? Maksudnya kan abang udah tahu tuh suhunya waktunya. Kalau Asia itu bos kita yang pertama harus sering latihan di situ. Di sirkuit. Karena sirkuitnya kan panjang. Jadi banyak sektor-sektor yang harus kita cari bisa lebih dari yang lain. Nah,
Asia itu balapnya cuma last lap dia. Nah, kalau lap poin balap yang sebenarnya itu last lap di pertengahan sektor. Nah, kalau baru masuk last lap tuh belum. Di pertengahan sektor tuh nanti. Nah, makanya kita harus baca sektor itu. Ada beberapa sektor yang istilahnya bohong. Ada yang kita lupa. Nah, di situ kita harus bisa lebihin dari yang lain. Jadi ngegapnya tuh banyak perubahannya. Tempat yang paling susah. Carinya di tempat paling susah. Ya kan? Di sini yang lain nggak bisa kita di situ belajar. Tempat yang paling susah, semua susah kan? Di situ kita harus improve yang sebaik-baiknya. Jadi itu kuncinya buat kita balap di sirkuit besar. Tapi yang kita nonton kemarin memang begitu last lap tuh ngeri semua ya. Pepetnya rapat semua. Peserta 20 yang nomor 1 14 orang. Gimana tuh? Gini dia semuanya. Itu kan emang begitu. Balap Asia itu memang gimana ya? Kita di depan nih, Bos. Keluar air terakhir itu belum tentu kita juara tuh. Karena orang yang ngangin tuh lebih dia lebih berpotensi dia di depan. Karena dia di depan nggak nabrak angin. Betul. Abang di Sentul tuh pertama kali abang juara Asia itu ke-1. Keluar air terakhir tuh nomor 4, Bang. Ada 3 kan tumbal kita. Ya, ada Pak. Nah, kita ngangin dia. Kan lewat nih dia misalnya. Dia pasti ngangin kita lagi. Nah, kita ngangin lagi yang depan tuh. Nah, jadi rasio Kawasaki itu kan berat. Yamaha itu keluar yang terakhir pakai 3, Kawasaki itu 2. 2 kan mereka 3 nih udah. Begitu 4 nih masih 3. Tempel dulu masukin 4 langsung lewat. Langsung dada dia juara. Karena kita improve-nya sih sama mekanik kita harus bener nih. Komunikasi. Maksud dan tujuannya kita nih supaya finish tuh kita bisa di depan. Nah, kita kan kasih tahu dia, aku di sini pakai ini. Nah, supaya nanti waktu kesananya ini. Nah, kan gitu. Dia pun juga kan ini. Mikir terus. Harus ambil keputusan cepat juga itu. Lagi balap itu mikir terus. Yang bilang tadi fisik banget. Nah, kalau mekanik dulu abang yang udah pernah deket yang bilang abang pinter tuh Om sama Pak D itu kan bilang abang pinter. Karena abang lagi balap bisa mikir. Nah, jadi ini rasa nih motor nih, udah enak nih. Abang suruh basahin lagi. Kenapa? Kenapa abang basahin lagi? Supaya nanti pada saat akhir lap tuh motor kita baru pas. Orangnya udah kering. Berhenti ya motornya. Berhilang jempol lah. Macam-macam lah. Itu banyak tuh. Udah tragedi lah. Benar sih Bang. Punya gimana ya bilangnya? Ya semuanya itu dari pengalaman sih emang. Tapi kalau kita nggak terapin dari awal, ya kita bablas terus. Terbiasa terus ya, nggak mikir ya. Tergantung kebiasaan kita. Kebiasaan. Nah ini ada pertanyaan seru nih Bang. Ya kan? Berarti abang tahu Raja Buah pertama di mana Bang? Maksudnya terdengar nama Raja Buah itu dulu motocross abang taunya. Ikutnya motocross. Di nggak tahu sih di mana motor. Pokoknya gestrek orang inilah. Lihat-lihat situ karena dulu pembalapnya siapa? Acil. Fauji. Semua lah udah kan. Nah yang kenal sama abang cuman Acil sama Fauji. Kalau Yusri sama itu jauh di bawah abang, jadi nggak terlalu ini kan. Motornya tapi udah abang tunggengin tuh Yusri tuh di Medan buat sama Bang Andi tuh 4-5 motor. Gestrek. Baru jadi dia belum nyeting, abang udah nyeting motor balik motornya abang buat. Kan abang nggak tahu kan di bore up. Rupanya di bore up 2,5 sisinya. Bang kira standar kan. masuk itu jalan diri motornya. Terbang ya. Terus waktu pertama tahu road race di pas balap di sini. Di Calang. Kan balap di nggak tahu ya di mana balap di Calang. Pokoknya motornya Raja Buah bikin sama Bang Aan, Kucing. Nah waktu bikin sama Kucing itu,
Raja Buah udah balap road race ya. Ya, balap road race lah enak, nggak kotor. Kalau motocross kan aduh kayak kerbau gitu. Abang karena dulunya itu, Bos. Kenapa Abang tinggalin tuh gas track motocross tuh karena kotornya itu. Iya, capek Bang. Kita waduh kayak kerbau Ya, begitu hujan sampai yang pulang udah. Nggak usah pakai, nggak bisa pakai apa-apa kalau hujan. Kalau pakai tinggal tuh. Iya, itu. Abang nggak sukanya sih di situ. Kalau motocross ya, karena kotornya itu. Nah, berarti karena Raja Buah udah ikut balap, wah kita udah tambah kompetitor lagi nih, kan gitu. Tapi abang coba cek kan, wah mereka udah pakai yang kabel merah atau kabel kuning. Kabel kuning, oh udah aman. Kalau kabel kuning udah pasti di belakang kita, nggak bisa maju. Ya betul. Ya kan, kuning kan di tempat kucing kan. Jangankan fat, asapnya aja nggak ada banyak. Betul. Emang payah. Jauh perbedaannya. Jauh perbedaannya. Perbedaan kabel merah dan kuning tuh. Nah, sekarang regulasi MP3 pakai kuning. Oh ya. Nggak boleh RSR. Tapi belum raker kan. Nah, kalau yang udah dari sana itu, Ge. Di sana udah. Yang udah difokusin itu, yang ganti itu MP3. Benar. Rocky. Alhamdulillah Kita ini ya belum buat MP3. Nah, kita kan balap nih, kita kan ini apa namanya sporting open, motornya pasti lebih kurang dipakai sama yang Rocky. Ya. Kalau kita pakai kabel merah, masa Rocky kuning. Jadi kok kuning semua lah udah pasti. Nah, motornya sekitar 2 atau 3 sampai 4 HP itu lebih rendah dari yang kemarin. Berarti lebih pelan lagi ya. Berubahnya jauh. Iya. Kan ini ya dibatasi juga apa? Lebih pelan lagi ya berarti ya. Iyalah. Ya berapa sih? Kan limiter dibatasi. 14.000. Enggak, itu berapa ya? 12.000 apa 12.500 lah. Oh nyur kayak Wonderbolt ya. Cepat ini berarti ya. Wah, dia biasanya sih dari cam apa kan dirubah lagi. Untuk ngikutin ketemu yang kayak itulah lebih kurang. Motornya udah pasti lebih pelan dari yang kemarin lah. Ya. Dari HP aja udah Dari HP aja udah kalah. Terus kan kayak kita bilang tadi Raja Buah masih pakai kabel kuning nih. Terus tiba-tiba kan kita udah lebih serius nih Bang. Inilah motor MP1 ya kan. Itu kayak mana tuh Bang? Kan pasti udah ada kompetitor baru lah. Biasa MP1 nggak rame. Ini udah tambah rame. Kalau MP1 itu Raja Buah balap tuh udah bener karena kelas yang buat kita dikenal orang itu Bos. Itu kelas MP1 itu. Kok kelas lain itu sporting itu. Iya betul. Nggak istilahnya kita juara tuh biasa aja sama orang. Tapi kok kita menang MP1? Nah, karena nolnya banyak tuh motor MP1. Jadi dia cepat ini Nah, kalau yang bawa-bawa kan nolnya nggak banyak. Itu aja sih perbedaannya. Iya, terasa kan motor MP1. Kalau udah beli motor baru gitu, kalau kita udah pasti targetnya juara itu, Bos. Iya, pasti target ya kan? juara. Kita harus punya target juara itu. Kalau motor kayak gitu dengan spek yang tahun itu. Iya. Nah, kan gitu. Semuanya imbang nih. Masa spek tahun ini, balap ya tahun ini. Kalau kalah kan kayak ini. Cuman kita kan lawannya nih pabrikan. Ya, pabrikan. Pabrikan Honda tuh. Karena Honda itu emang ya 2018-19 memang udah mulai turun lah performa ya. Karena mekanik yang jago buat Honda aja udah angkat tangan dia. Karena dari sisi repair, harga-harga spare partnya itu terlalu mahal. Ya betul. Kita bikin Yamaha 3, Honda itu 1 tuh kita rawat. Perbandingannya. Perbandingan harganya. Repair apa segala macam kayak itu mau 10-15 juta tuh sekali balap. Honda. Yamaha 3.000 juta, cuma 3 juta aja udah. Oke sip. Langsung gas tuh udah. Tapi biasanya saya lihat di lapangan emang Bareja sering lah fake sama Age di MP3, ya kan di MP6. Seru kayaknya memang. Iya, seru. Ya kan? Kenapa, Bos? Karena satu bengkel. Coba bengkel lain. Iya, betul. Nggak bisa fight. Kenapa? Karena kan gimana ya? Abang nyari terus nih motor. Ini kurang nih. Abang nggak ngomong-ngomong, cam pesen terus Abang.
Pasang cam nih sudah kan. Ini kita perlu ini ya nih. Pasang lagi. Kalau abang gitu. Jadi orang pun kaget, oh tiba-tiba kencang ya kereta. Padahal kita udah beli yang ini, udah beli yang ini. Abang sendiri, maksum lah yang tahu abang. Pernah nggak misalnya lagi balap nih strategi apa nih kak? Ada age nih di belakang misalnya lagi ngejar-ngejar terus lagi tempel kan? Punya nggak bang strategi apa nih? Nggak ada sih kalau abang karena satu bengkel tuh. Tapi kok lain bengkel mungkin ada lah strategi-strategi khusus untuk ini kan. Bentuk gitu. Karena satu bengkel nih pulang sama nih bengkel. Piginya pun sama juga. Betul. Kalau lagi ada nggak nih strateginya? Lagi tempel-tempel Bang Reja? Sportif aja. Sportif aja. Sama-sama satu bengkel sama Bang Reja. Ya satu bengkel ya, satu tempat ini ya. Karena ya gimana ya, pasti nggak jauh, nggak menutup kemungkinannya kurang motor abang, data motor AG pindah ke tempat abang, nggak juga menutup kemungkinan data abang pindah ke tempat AG. Betul. Karena abang kayaknya lebih rewel untuk masalah mapping tuh abang, sum kurang nih sum, nih ini sum. Abang tahu terus saya. Rasa. Kurang nih di gigi ini RPM ini kurang nih. Langsung. Sampai si B tuh liatin Maksum mapping kan, dia nggak dengar abang ngomong sama Maksum. Dia lihat Maksum tahu terus ya di situ ya. Abang kan kasih tahu Sum nih di RPM nih gigi ini kurang nih. Dia langsung nih cek ya. Betul. Emang Maksum sih gimana? Sejalan lah sama abang. Berarti Bang Reja untuk tahun 2024 nih ke tim mana nih Bang? Yang udah persiapan? Kalau dilihat dari hasil yang tahun kemarin tuh ada Tri Dragon itu yang istilahnya serius lah sama abang. Istilahnya buat bantuin abang balap juga, tapi balapnya kayaknya di Kejurda aja. Fokusnya karena kalau ke Jurnas kan regulasinya nih berubah nih. Nah kalau misalnya bosnya itu pengen mungkin ikut di beberapa seri, tapi nggak full seri. Karena kemarin pengennya dia novice dimainin, terus pembalapnya nggak mau. Lebih milih pabrikan ya silakan, padahal ini privater rasa pabrikan. Tapi karena dia anak-anak mungkin belum bisa memahami ini kondisi racing ini gimana kan. Kalau abang ya bodoh dia sebenarnya. Jadi bos Ricky-nya ini ya udahlah fokus ke Jurda aja kita, katanya gitu. Ya, betul. Berarti kalau AG 2024 masih bersama tanda tanya. Tahu aja. Belum tahu lagi. Sama yang tahu aja. Masih belum tahu nih. Akibat prank ya. Ada beberapa prank kemarin ya. Ada beberapa prank dan jebakan biasa. Gitu. Itu biasa di dunia racing itu emang ada. Drama lah. Masalah dia pengen mau beli kita, mau ajak kita gabung. Kita juga jangan sembarangan terima. Kalau tim itu baru, itu yang warning besar. Bener nggak dia sanggup habisin seri? Nah itu aja. Karena kita balap ini kan udah jelas, bos tahu lah. Nah, ya kan bos tahu kan? Bos tahu. Karena bos sudah tahu. Jadi ya. Bos sudah paham. Nah kita keluarin uang banyak, tapi kan kita mau prestasi. Nah jadi kita puas kan. Nah tapi kalau misalnya kita mau naik ke jenjang yang ke Jurnas, timnya harus benar dulu. Dari mekanik, orangnya, dan manajemen semuanya, supaya karena kan ke Jurnas itu kan jauh-jauh. Kita habisin uangnya lebih banyak dari yang di sini. Rotasi aja udah berapa kan? Karena abang udah pernah jadi pembalap, pernah jadi manajer, pernah jadi supir pun pernah. Merangkap semua ya. Pernah merangkap. Jadi udah tahu lah pahit manisnya dulu. Gimana pahitnya, gimana. Karena dulu kan pergi balap tuh pakai sopir. Nah sopirnya itu dibayar.
Kan, oh bayar saya aja biar saya yang nyopir. Double ya, double. Iya. Karena dibawa sama supir itu kita juga kan tidur aja. Ya. Dia tapi kan kita lihat juga dia ngantuk apa enggak. Iya, betul. Kalau dia ngantuk kan kita gantiin. Ya. Duitnya nggak dibelah sama dia, dia makan sendiri. Oh, ini berarti nggak bisa nih. Ya. Berarti ini masukan ininya Bang. Sekarang kan banyak nih pembalap-pembalap pemula mungkin yang harus analisa segala macam, nggak asal balap aja. Ada nggak masukan Kalau Abang? dari abang sih pengennya abang ada Reja yang baru di Aceh nih. Nah, yang punya prestasi di atas abang, jangan kayak abang. Kalau kayak abang kan gimana ya, dibilang ya biasa lah. Belum sampai ke MotoGP kan, masih internasional ya, belum dunia. Belum dunia. Nah, tapi kalau cita-cita abang emang dari dulu abang pengen jadi pembalap internasional. Ya. Tapi udah kan, udah jadi, udah juara, udah semua. Jadi ya, tercapai lah, Bang. nah, alhamdulillah tercapai itu. Saran mimpi. Abang gimana tuh Bang biar bisa ada di atas Reja? Di atas Reja Ya, itu yang pertama untuk orang anak-anak di Aceh nih, kalau memang dia udah pinter dan jago, Ya. jangan cepat sombong, Ya, jangan cepat puas kan gitu. Lihat-lihat bawah sedikit, lihat atas terus, sandung batu nanti, nah jatuh. Nah terus kita punya pengalaman, jangan cepet denger ya bos-bos tanggung nih baru ya nih saya mau buat tim nih, mau ajak kamu balap. Ya, betul. Nanti kalau abang kan udah tahu, Ya. abang langsung nanya balik, bos tahu balap setahun tuh berapa biayanya? Akomodasi segala macam Nanti lah. kita bilang kaget dia. Ya. Karena kalau balap ini segini angkanya, balap sana ini angkanya, beda-beda dia angkanya. Beda event, beda daerah, Beda-beda. Karena yang paling besar balap di Sumatera biayanya. jarak tempuh terhadap Jauh ya. Ya. Kalau balap di luar ya nggak terlalu lah, paling jauh 12 jam. Ya. Baru gas Ya. malam pagi udah nyampe. Sini Medan. Betul pun Kan pakai deket. tol kan ya orang. Terus kalau teknis balapnya untuk anak-anak sekarang Bang biar bisa di atas Reja itu menurut apa sih yang Abang lihat selama Latihan sih. latihan? Sama teknik balapnya. Teknik balapnya. Nah, mereka ini kan cuma punya nyali. Ya. Ada teknik. Teknik nggak teknik ada. kurang. Dasarnya, teknik dasar. Ya. Nah, teknik dasar balap itu kita cara balap yang baik dan benar. Ya. Nah, itu kan dasarnya. Nggak baik aja kan, benar karena belum tentu ada. Iya. Karena mereka cuma punya nyali. Iya. Jadi nggak ada teknik. Nggak ada teknik. Sama aja. Ya. Punya nyali, nggak ada teknik, sama aja bunuh diri. Bunuh diri itu jelas bunuh diri. Gitu. Kalau Age gimana nih? Apa ada masukannya untuk pembalap-pembalap pemula ya udah nasional? Ada nggak masukan-masukannya? Itulah yang penting jangan batu aja, masih harus terus bertanya kan, belajar terus, jangan pernah cepat puas kayak Bang Reza. Ya, harus gelas kosong lah ya. Ya untuk anak-anak. Karena kalau juara itu bonus, ya. juara itu bonus. Ya, kita harus dari kita hasil kita balapan mau juara itu kan nggak segampang balik telapak tangan kayak gini. Kencang Apa aja belum tentu juara. orang lain apa nggak ada rantai itu, orang lain pakai rantai bukan dia. Iya. Ya. Bang ini closing kita nih, ada nggak? Maksudnya dari Bang Reza dulu nih. Soalnya kiatnya lah bisa jadi pembalap. Kayak abang gitu. Nah, lebih dari abang lah untuk semuanya. Nggak harus si A, nggak harus si B, tapi untuk semuanya. Untuk anak-anak pemula sekarang ada nggak? Nah sekarang kan kok anak-anak sekarang mungkin sekolah dia males. So, sekolah apa? Sekolah balap? Enggak, sekolah dia hari-hari aja dia males. Ya. Apalagi disuruh sekolah yang benar, Berarti balap disiplin. gitu. Nah, Ya, disiplinnya nggak Disiplin ada. ya, disiplin waktu latihan segala macam ya. Dia disiplin tuh dari kesehariannya dia aja. Ya. Bisa kita lihat. Ini besok kita latihan jogging lah kita bilang. Ya. Datangnya jam segini. Ya. Ah, ini hari pertama jam segini, hari kedua ada jam lain lagi tuh. Tuh yang gitu-gitu tuh banyak di sini. Dari hal kecil gitu ya. Ya. Iya. Berarti mulainya dari situ tuh ya, nggak usah mikir di atas motor Nggak dulu. usah. Apa Hal yang jauh sesimpel dan sekecil mungkin itu yang dipertimbangkan dulu. Betul. Nah, kalau dari Age kayak mana nih Age? Ya disiplin tetap, konsistensi. Konsisten ya, Ya, konsisten konsisten, terus disiplin. latihan, fisik segala macam. Itu ya. Ya kan, kalau kita bilang kayak
prestasi itu datang sendirinya ya Bang. Kalau Ya. kita udah disiplin ya. Nah, kalau kita disiplin itu dia menggambarkan nanti, Ya. menggambarkan disiplin kita itu Ya. nih hasilnya. Karena orang diri kita sendiri musuh terberatnya, Ya. bukan orang. bukan orang lain. Kan kita yang dapat tuh. Ya. Hasilnya. Nah, hasilnya apa segala macam kan bukan bosnya. Ya, ya, betul. Bosnya cuma dapat nama. Ya. Nah, kepuasannya dapat namanya Ya, besar. betul. Kedua dikenal sama sponsor-sponsor luar. Betul. Ya kan? Ya. Nah, berarti, Kalau kita nggak ada prestasi nggak kenal juga itu. nah, berarti sejauh ini motivasi bisa sampai kayak sekarang ini apa nih Bang? Kalau Motivasi lah, motivasi dalam diri sendiri lah. Dalam diri Bisa sendiri, sampai disiplin. nasional. Nggak, Kalau maksudnya dari yang segi Bang Reja itu harus disiplin. disiplin. Disiplin tuh semuanya loh bos. Cakup Dia semuanya, nyangkut Mas. semua tuh. Motivasi untuk bisa jadi internasional segala macam. Oh, nah, kalau misalkan pasti ada tuh kita kiri kanan yang nggak bagus yang buat kita drop segala macam. Nah, kalau kita namanya kita mau belajar tuh, Ya. kita langsung merendah aja begitu nyampe di tempat orang. Ya benar. Ya. Saya orang bodoh dari Aceh. Ajarin saya dulu nih, mapping nih saya baru lihat nih kayak gini. Ya, nih. ya. Nah, saya biasanya karburator. Ya. Benar-benar. Langsung kita merendah aja, kan diajarin. Ya. Setelah diajarin tuh yang benar tuh langsung save terus memori kita. Ya. Kalau ini diginiin nih jadinya, ini diginiin ya kita save terus yang benar tuh kan kita save lah. Ya. Nah pada saat kita balapan apa kita latihan itu coba kita terapkan nih. Ini kalau diginiin apa nih Breda? Ya. Efek atau dampak. Dampaknya begini, efeknya digini. Jadi kita kan tahu. Betul. Pada saat di sirkuit yang berbeda tuh, oh ini perlunya ini tadi, Iya. langsung masukin. Ya. Kalau dari AG apa nih motivasinya terakhir? Motivasinya maksudnya bisa pengen balap terus kan pasti ada kayak titik terendah segala macam. Apa motivasi dalam diri sendiri? Apa ya? Kalau sekarang udah kayak kerja aja tuh ya. Kayak kerja ya? Udah kayak kerja Iya, aja, iya, udah iya, jadi ya iya. kerja keras aja. Ya, ya. Gapai prestasi-prestasi. Prestasi yang penting prestasi ya. Ya, prestasi. Disiplin terus kayak tadi bilang Mareja ya. Kalau Ian apa nih closing terakhir nih? Apa motivasinya untuk semangat terus? Pasti kan ada kita setiap manusia tuh pasti ada lah dropnya, Pasti. negatif kiri kanan. Pasti. Apa kira-kira motivasi dalam diri sendiri itu apa? Ada Ya nggak? kembali lagi ke diri sendiri sih Bang. Maunya itu apa intinya. Ya. Entahkah kita main balap sekedar untuk foto Ya. atau untuk pamer atau kayak kata Bang Reja, saya pengen impian saya untuk go internasional. Ya, gitu. Nah, Kita berarti, punya cita-cita kita. pelajari tahap-tahap kayak kata Bang Reja dari disiplin, dari cara attitude, apapun itu kan harus betul-betul dipelajari. Itu sih Bang. Sama satu lagi mungkin ini di luar pertanyaan Abang. Mungkin kok emang jauh ini dari rumah saya. Sirkuit lah. Ya kalau sirkuit kita nih ya kan mau latihan di mana? Kalau mau ada reja yang baru, sirkuit. Ya mudah-mudahan kan pemerintah kita dengar. Karena kalau dari segi mental kita bisa diadu di luar. Ya, Ya, kita prestasi-prestasi udah menang kita sendiri dah. Ya, bisa emang betul-betul bisa diadu, bukan apa ya? Kita ini mau mekanik pembalap itu ada watak atau sifat karakter macan lah istilahnya. Ya. Bukan berani di kandang monyet, emang betul-betul mau diadu. Ya. Dari segi pembalap mekanik ada watak situ. Ya, jiwa Seperti itu tempur kita ada ya. kayak gitu. Jadi intinya sirkuit sih Bang. Sirkuit ya. Ini kok dibilang disiplin, oke lah, joggingnya disiplin. Mau latihan lah. Nggak tahu kemana. Ya, ya. Itu sih Bang. Ditanya, abang ditanya tuh sama orang Malaysia pada saat balap di Indonesia, kan tuan rumah. Ya benar, sentuh kan. Kamu dari tempat sirkuit tuh dekat rumah kamu? Oh, kalau dia pesawat 3 jam, coba naik darat, nggak nyampe itu. Kan 4 hari 5 hari itu kalau dari Jakarta ke sini kan. Jauh juga, saya kira kamu dekat di situ. Jadi kamu latihan di mana di sana? Ya nggak ada lah tempat latihannya. Tapi ya bang kasih istilahnya supaya dia tuh antenanya tuh dia panjangin. Ya. Saya nggak latihan di sirkuit, latihan di air tsunami. Meninggal, gimana nih latihan di tsunami ya? Padahal itu semuanya supaya dia ini aja supaya kan dikejar air juga abang waktu tsunami itu. Oh. Jadi ya kalau kita bukan Mau balap itu kan, iya, minggu di Stadion Lampion ya, benar. Mau balap tuh Bang. pulang abang malam Balap minggu. waktu itu? Malam minggu pulang dari Medan, abang udah dikontrak sama Lindung Jaya itu. Tim paling besar di Sumatera Ya. Saat itu mah. di saat itu. Abang dikontrak itu ya, pas
akhir itu ada balap juga di Medan, tapi kontraknya abang sambungnya sama Suzuki. Tahun ini abangnya sama Yamaha. Karena di sana Yamaha yang bikin, abang pindah ke sini karena tahun depan abang sama Suzuki. Di sini abang bawa Suzuki. Balapnya di stadion nih. Murtala ya. Murtala. Oke, terima kasih semuanya. Kita closing dan sampai ketemu lagi di video kita berikutnya. Salam Raja Buah.